Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita daerah RRI ND edisi Rabu 25 Juni 2025 dengan Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan juga Perdagangan Koperindak menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi pemasaran jagung lokal milik petani. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten ND menegaskan bahwa seluruh pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan secara gratis dan langsung jadi sebagai bagian dari komitmen pelayanan prima kepada masyarakat. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan juga Perdagangan Koperindak menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi pemasaran jagung lokal milik petani. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter RRI ND, Lady Badin. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata, Wilhelmus Lewuk, mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Perum Bulog untuk pembelian jagung milik petani di kabupaten tersebut. Langkah kerjasama ini diambil karena merupakan bagian dari program prioritas Bupati Lembata, Petrus Kadisius Tuak, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui sistem penyerapan hasil panen yang lebih jelas dan terarah. Pemerintah juga telah menyiapkan gudang penyimpanan di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, sebagai lokasi penampungan jagung dari petani. Pemerintah memang punya komitmen, Pak Bupati, untuk bisa fasilitasi pemasaran jagung masyarakat. Nah, dalam proses itu, dalam komitmen terkait dengan komitmen itu pula, maka Pemda melakukan komunikasi dengan Bulog. Bulog memang dia perusahaan negara yang memang sudah punya tugas untuk bisa membeli komoditi masyarakat ini, maka pemerintah membangun komunikasi dengan Bulog, kiranya Bulog bisa melakukan proses pembelian ini. Dirinya mengungkapkan harga jagung yang diterima oleh Perum Bulog saat ini berada di kisaran Rp4.200 per kilogramnya. Namun ia menekankan bahwa harga ini bersifat fleksibel karena belum ada dokumen resmi penetapan harga jagung di Kabupaten Lembata. Wilhelmus juga mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL telah melakukan uji kadar air jagung menggunakan alat milik Dinas Pertanian. Hasilnya terdapat perbedaan dengan alat milik Perum Bulog dan saat ini tengah dicari penyebab ketidaksesuaian tersebut. Dinas Pertanian kemudian minta untuk mereka sampaikan lewat PPL-nya di lapangan supaya edukasi kita punya petani, kita edukasi sedemikian sehingga proses pengolahan jagung untuk sampai bisa terjual ke Bulog atau lain itu harus memenuhi standar itu. Standar Bulog itu artinya standar nasional. Nah, sehingga kita wajib untuk patuh itu. Kalau toh kita beli sendiri juga rujukan kita harus dengan standar itu. Kita tidak bisa punya rujukan tersendiri lagi. Gitu. Jadi terkait dengan kualitas Bulog itu memang itu syaratnya. Nah, dan itu kita tidak ada pilihan lain selain kita berusaha untuk mengedukasi kita punya petani jagung supaya bisa mengolah. Pemerintah Kabupaten Lembata berharap dengan adanya fasilitasi penjualan dan gudang penyimpanan serta dukungan dari berbagai pihak, program penyerapan jagung petani lokal ini dapat berjalan optimal. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Dan pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten ND menegaskan bahwa seluruh pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan secara gratis dan langsung jadi sebagai bagian dari komitmen pelayanan prima kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten ND, Lambertus Sigasare mengatakan bahwa pengurusan seluruh dokumen administrasi kependudukan Adminduk bagi masyarakat Kabupaten ND tidak dipungut biaya alias gratis. Selain itu, anggapan bahwa pengurusan dokumen kependudukan di Kabupaten ND sulit dan memerlukan waktu lama, persepsi tersebut tidak benar karena sistem pelayanan saat ini sudah jauh lebih cepat dan efisien. Pengamatan masyarakat mengatakan bahwa pengurusan dokumen
dokumen administrasi kependudukan itu sulit, itu tidak benar ya. Jadi komitmen melayani, komitmen sapa dia telah kita bangun dan kita memastikan bahwa semua masyarakat mengurus bisa langsung jadi. Lanjut Lambertus, Dukcapil ND telah membangun sistem layanan yang ramah dan terbuka bagi seluruh warga. Masyarakat hanya perlu datang membawa berkas yang dibutuhkan dan petugas akan segera memproses sesuai prosedur yang berlaku. Ditambahkan, kepada seluruh masyarakat Kabupaten ND yang belum memiliki dokumen kependudukan untuk segera mengurusnya di kantor Dukcapil. Dokumen kependudukan sangat penting tidak hanya untuk keperluan administrasi, tapi juga untuk akses layanan publik lainnya. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, pelaku UMKM di Nagekeo apresiasi pelaksanaan gelaran pacuan kuda di sirkuit angin laut Desa Tonggu Rambang, Kabupaten Nagekeo. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli. Gelaran pacuan kuda Piala Bupati Nagekeo 2025 yang resmi ditutup oleh Bupati Nagekeo Simplicius Donatus pada 22 Juni 2025 lalu di sirkuit angin laut Desa Tonggu Rambang Kabupaten Nagekeo mendapat apresiasi dari para pelaku UMKM yang terlibat dalam event tersebut. Ini salah satu pelaku UMKM yang turut memajangkan hasil produk olahannya di sekitar arena pacuan kuda menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo atas terselenggaranya event pacuan kuda bertajuk Dugu Jarang yang telah mendatangkan banyak pengunjung di lokasi pacuan kuda, di mana menurutnya sangat berdampak terhadap pendapatan para pelaku UMKM. Dirinya berharap kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo agar terus menggelar event-event yang menghadirkan banyak khalayak selain pacuan kuda di sirkuit angin laut Desa Tonggu Rambang. Kalau saya sebagai pelaku usaha sangat bersyukur dan berterima kasih dengan event ini, karena yang pertama ini adalah peluang emas bagi kami pelaku usaha untuk menjual sekaligus memperkenalkan produk lokal, karena di sini yang jual produk lokal hanya di saya, sedangkan yang lain memang mungkin produk perusahaan. Betul, kalau menurut saya event ini adalah pembuka untuk para UMKM untuk bisa berjualan sekaligus memperkenalkan produknya masing-masing, dan kalau bisa pemerintah kabupaten mengadakan event ini bukan hanya untuk, kalau untuk satu tahun satu kali mungkin event pacuan kuda ya, tapi kalau untuk setiap minggu mungkin bisa diadakan di tempat dengan mungkin eventnya bukan pacuan kuda tapi mungkin ada event yang lain. Pada penyelenggaraan pacuan kuda Piala Bupati Nagekeo 2025, sebanyak 32 stand kuliner turut dilibatkan dalam event tersebut. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan. Berita terakhir, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten ND mendorong Bupati dan juga Wakil Bupati ND segera melakukan seleksi pimpinan baru bagi sejumlah organisasi perangkat daerah OPD yang masih lowong. Informasi ini selengkapnya disampaikan Rovinus Vula. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten ND mendorong Bupati dan Wakil Bupati ND segera melakukan seleksi pemimpin baru bagi sejumlah organisasi perangkat daerah yang masih lowong. Hal ini menyusul pensiunnya atau mundurnya sejumlah pejabat OPD dari jabatan sebelumnya. Kepada RRI pada Jumat 20 Juni 2025 di ND, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Vincent Sanggu menekankan pentingnya langkah strategis untuk mengisi kekosongan jabatan guna menjaga kelancaran roda pemerintahan. Menurutnya, keberlangsungan fungsi dan kewenangan OPD sangat bergantung pada keberadaan pemimpin definitif. Sudah saatnya Bupati membentuk tim seleksi dan segera mengisi posisi pemimpin yang kosong agar pelayanan publik tidak terganggu. Ia menilai kekosongan jabatan beresiko menimbulkan hambatan pelayanan yang berdampak langsung pada masyarakat. Terdapat lowongan tersebut, maka kepada Bupati dan Wakil Bupati mulai mengambil langkah strategis untuk seleksi
terhadap pimpinan OPD yang baru. Maka roda pemerintahan di OPD yang bersangkutan tidak mengalami permasalahan serius dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, sehingga pelaksanaan dari perjalanan roda pemerintahan yang berdampak pada pelayanan kepada publik tidak menjadi hambatan. Tentu kita mendorong supaya Bupati segera melakukan membuka atau mulai membentuk tim seleksi dan segera menemukan dan mendapatkan pemimpin baru di setiap OPD. Vincent mencontohkan Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yang kini tidak memiliki kepala dinas setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri untuk melanjutkan pendidikan. Ia mendorong agar segera ditunjuk pelaksana tugas PLT baru sekaligus mempersiapkan seleksi pejabat definitif. Karena Dinas Kesehatan merupakan sektor strategis berkaitan langsung dengan pelayanan publik, jangan sampai terlalu lama tanpa pemimpin. Ia mengingatkan bahwa sektor kesehatan sangat krusial dan tidak bisa dibiarkan dalam kondisi kepemimpinan sementara dalam jangka panjang. Selain Dinas Kesehatan, Vincent menyebut ada beberapa OPD lain yang sudah lama kosong sejak masa Bupati Jafar hingga masa PJ Bupati sebelumnya. Kondisi ini dinilai mengganggu stabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Ende mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati menjadikan seleksi pimpinan OPD sebagai agenda prioritas. Ia menilai pelayanan publik harus dikawal dan dijaga melalui pemenuhan struktur organisasi secara maksimal. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.